Teman-teman, hari ini luar biasa. Saya Ali Kusno dari Art Corridor ada di Malaysia, di Shah Alam. Kita mengunjungi salah satu pelukis yang cukup dikenal di Malaysia. Nanti kita cerita istimewanya di mana. Mari kita perkenalkan Radwan Man. Radwan, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu Linda kerana sudi datang dari Singapura, drive-nya sampai ke sini 5 jam. Dan saya cukup terima kasih, bangga kerana sudi datang visit studio saya, lihat sendiri prosesnya karya saya. Terima kasih Bapak. Wah, terima kasih. Itu bukan 5 jam lebih karena dari Jakarta naik pesawat ke Singapura. Tapi karena memang saya dengar woodcutnya itu istimewa, jadi memang sengaja datang ke sini lihat ya, gimana prosesnya, hasilnya gimana, luar biasa. Sudah lihat. Nah, mungkin Radwan bisa perkenalkan sama teman-teman pendidikannya gimana dulu? Ya, pemulanya di sekolah biasa, tapi mengikut prosesnya saya punya datuknya sudah pandai carving. Dia buat perahu, buat itu Melayu punya perahu dengan carving itu. Lepas tu sekolahnya biasa, lepas tu masuk ke UiTM Shah Alam, belajar seni. Kemudiannya terus dapat lanjut di Wolverhampton di UK ya? UK. Oh, ambil apa? Master? Ambil master di painting. Di Wolverhampton in painting. Dan kembali ke sini, kahwin, kemudian buat pameran dan cari duitnya semula. Cari duit dulu ya. Dan dapat lagi lanjut di University of Art London, Camberwell. Tapi di situ berbeza sedikit, printmaking. So saya ada boleh bezanya dikit, painting dan printmaking. Kalau Bapak lihat di studio saya, kenapa ada print, kenapa ada woodcut, kenapa ada painting, kerana base-nya saya sudah ada di situ. Jadi dari orang tua Dato suka craft. Jadi undergraduate-nya di Malaysia? Di Malaysia. Di Universiti Teknologi Mara. Di Shah Alam lah. Di Shah Alam ya. Itu sebab kenapa saya terus stay di Shah Alam. Cocok ya, airnya cocok. Tapi hopefully doa juga by next year saya akan berpindah ke new space. My own space lah. Di my hometown dekat Karak, dekat Pahang. Ini udah besar, di sana lebih besar lagi. Di sana lebih besar. Studionya berapa nanti? Berapa besar? 7.000 kaki di sini. 7.000 kaki, wah, 1.000 lebih meter ya? Ya. Mau berkarya dengan lebih tenang, lebih fokus. Lebih fokus ya. Ya memang di sini nggak bisa yang tinggi-tinggi, besar-besar ya. Oke. Nah, cerita tamat di Malaysia tahun berapa? Tamat di Malaysia tahun 2000. 2000. Terus langsung melukis? Langsung lukis, bikin pameran, bikin solonya. Lepas tu bila sudah ada duit sedikit, kemampuan sedikit, cuba apply untuk kenapa tidak sambung belajar kan? Macam tu kan. Ambil master ya? Master. Itu because Wolverhampton University dia lebih kurang, kalau di Malaysia 3 star. 3 star. So kita pergi sana, dia punya tuition fees pun sedikit murah. Dia lagi masa itu kita mampu itu kan. So dapat masuk ke sana. Kemudian bila kita rasa macam kita buat painting, senang sungguh painting kan. So lepas tu saya fikir, kenapa tidak saya cuba lain pula, printmaking. And then saya balik ke sini, kahwin, kumpul duit, buat pameran.
saya apply untuk buat pre-making di universiti yang 5 star. Oh, 5 star. University of London dia kira 5 star punya ranking lah. Betul. Ya, itu memang terkenal. Ya, betul. Dan jadi masternya 2. Ya. Ada fine art, painting and pre-making. Jadi memang pre-making itu sudah habitatnya ya. DNA-nya. DNA-nya. Karena di UiTM Shah Alam pun saya majoring in pre-making. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba saya sambung untuk painting. Mungkin mau tambahnya ilmu. Pre-making sama painting dua juga hubungannya kan dekat. Ya. Harusnya ada drawing, ada fine art-nya, ada itu luar biasa. Kombinasi dua itu menurut Radwan gimana? Kombinasi kalau painting daripada segi karyanya dia harus ada freedom. Kalau pre-making harusnya ada technical, dan harusnya ada disiplin. Dan harus bila kita berkarya dengan teknik pre-making itu kita harusnya disiplin. Ini color, kita bancuh, and then kita buat, and then kita cuci semula. Habis bikin karya hari ini, terus dicuci, terus dikemas, susun atau semula. Tapi kalau di painting hari ini kita tak siap, besok biar, and then kita datang, kita boleh sambung. Itu saya digabungkan dengan disiplin dengan freedom. Makanya saya lihat agak beda. Terus terang saya lihat banyak print biasanya kan mereka warnanya itu nggak banyak, ya kan, 1, 2, 3, paling 4 warna. Tapi Radwan punya maksimum berapa warna itu? Dia bergantung pada yang belakang ini ya. Ini ada yang 12 layer, 12 warna, 10 layer. Itu kalau dulunya kan sedikit saja, mungkin 1-2 layer. Tapi bila mau cari kepuasan tu saya fikir why not saya push myself pada maksimum. Tapi dia punya prosesnya sukar. Harusnya sabar. Kalau boleh saya lihat yang pre-making dengan cara Radwan ini mungkin satu-satunya di dunia ya. Ya sampai 12 layer. Setakat ini kalau saya pergi travel overseas, saya pergi galeri, pergi museum, belum pernah saya jumpa. Belum pernah saya tengok itu. Mana-mana overseas artis, international artis yang berkarya seperti saya. Kalau paintingnya banyak. Betul. Tapi bila untuk pre-making, saya tengok mereka masih konvensional. Masih kalau etching masih satu color, 2 color. Ini kalau pre-making bukanya mungkin kecil-kecil, 1, 2, 3 color. Tapi saya mau lagi lebih. Saya mau bikin lebih kurang macam dia terlihat seperti painting. Kalau painting kenapa boleh banyak color? Ya, kenapa pre-making nggak boleh ya? Nggak boleh, tapi kena push terus. Push terus lah. Ya, luar biasa memang kita lihat. Makanya saya datang jarang atau belum pernah saya melihat pre-making yang seperti ini. Terus waktu tamat sudah langsung pre-making atau gaya yang lain dulu? Selepas tamat di Malaysia, and then saya keluarkan gaya pre-making. Tapi single layer ataupun 2 color lebih kurang macam tu. Tapi bila kita selalu buat, and then kita selalu jadi macam not enough. Saya terus cari. Kemudian selepas 2 solo, 3 solo macam tu, saya apply untuk painting kerana saya mau cari kepuasan, mau belajar teknik-teknik painting. So bila balik, and then kita sudah painting macam ni, kita boleh tidur, bangun, terus buat. Macam pre-making harusnya
bangun, mandi dulu, gosok gigi, makan, kerana terus technical. Terus technical harusnya di prosesnya satu. And then colornya harus dicampur dulu kan. Itu bezanya. Saya juga lihat di studio Radwan ini ada abstrak. Yes. Nah, gimana ceritanya ke abstrak terus ke printmaking? Sebelumnya saya bermula dengan printmaking. Selepas mahu mencari idea yang baru, saya mix dalam printmaking masuk sedikit painting. More to semi abstract. Okay. Tapi lama kelamaan jiwa masih mau lagi. Terus stop printmaking, and then saya terus totally abstract. Mahu kerana masa saya fikir saya enggak peduli apa orang mau bilang, kualiti mau cakap apa. Okay, saya just mahu penuhi saya punya rasa hati. Terus saya totally abstract. Saya lihat berapa kali malah dilelang di International Auction House ya. Yes, di Sotheby lebih kurang 6 kali dilelang. Sudah 6 kali. Tapi bagusnya semua terjual. Wah, luar biasa. Yang di Sotheby tadi 6 itu abstrak semua. 6 itu abstrak. Tapi lama kelamaan saya rasa okay, saya mau kembali ke printmaking, kembali ke bukan, tapi saya mau lagi bagus dari sebelumnya. Itu yang saya ambil masa dalam 3 tahun untuk cari semula, dapat semula saya punya technical, dan dia punya macam mana the end product, the end artwork macam mana jadi. So 3 tahun saya ambil proses untuk sampai ke sini. Ya. 3 tahun ya. Tampaknya di UK, di London tahun 2007. 2007. Jadi sekarang udah hampir belasan tahun. Jadi selama belasan tahun ini eksperimen terus. Ya. Jadi sekarang udah siap masuk market. Kalau ikutkan masih belum puas. Belum puas. Mungkin selepas ini mungkin saya akan campurkan dengan painting balik semula. Tapi tergantung pada prosesnya. Prosesnya. Nah, selama 13 tahun ini berapa kali pameran wood cut yang terbaru tahun lepas. Baru sekali ya? Baru sekali. Ada pameran karya abstrak sudah 2 kali. Total pameran solonya saya sudah totalnya sudah 11 kali. 11 kali. Berarti kalau saya lihat dari sejak tamat 2000 ya dari Malaysia. 2000, ya. Sampai 24 tahun 11 kali, berarti 2 tahun sekali lah ya. Ya, 2 tahun sekali. Kadang-kadang yang last year 1 tahun 2 kali. Setahun 2 kali. Tergantung lah ya. Harus bayar semula yang mana belum semua tahun-tahun sebelumnya. Berarti cukup hati-hati ya dalam ini ya. Jadi lukis bagus baru pameran. Saya bukan jenis yang hanya mau bikin solo. Saya mau harus orang ingat apa yang saya sudah buat. Karyanya. Karya yang bagus yang bisa dinikmatin oleh kolektor, masyarakat gitu ya. Dan sambil itu saya mahu educate people untuk bezanya printmaking dengan painting. Okay. Wah, mungkin menarik ya. Jadi selama ini kalau saya lihat pamerannya kalau abstrak, painting, printmaking. Yeah. Mungkin lain kali bisa digabung ya. Ya. Terus rencana ke depan gimana? Mau fair, mau keluar negeri, saya dengar. Ya, rencananya kalau saya lah, kalau diberi pilihan, saya mau terus keluar di international. Karena pada saya
kalau saya masih tinggal di Malaysia, sekadar golongannya surroundingnya kecil. Iya, Kan? iya, iya. Dan Exposure-nya exposure-nya terbatas, terbatas. Dan saya harap kalau orang di luar lihat saya punya printmaking, woodcutnya, mereka dapat satu ilmu yang baru. ilmu yang baru. Iya. Jadi terus terang juga banyak kurator, ya kan, melihat ini, suruh saya datang sini coba lihat, ya kan. Dan mereka kepingin kalau Radwan itu keluar dulu dari Malaysia supaya Asia regional ini bisa mendapat ilmu yang baru, bagaimana perkembangan printmaking, ya kan, termasuk China. Ya, betul. Jadi kalau ada kesempatan kita Itu harapan ya. Selalu kalau sebagai seorang artis, dia selalu termimpi, aku harus keluar. Katanya 17 November ini mau ke Art Fair Ya, di Art Fair di Jakarta. Jakarta. Wah, kira-kira khusus bawa berapa? 8, Lebih kurang 8-10 keping. 8-10 keping ya. Wah, ini luar biasanya. Harap di situ pemulaannya untuk pameran sulung di Jakarta. Oke, jadi setelah Art Fair, pameran Solo di Jakarta, terus ke Singapura ya. Singapura, Beijing. Harap di Beijing. Wah, jadi kalau di Beijing pun saya mengharapkan kalau boleh saya membawa saya punya woodcut dengan abstrak. Tunjukkan dua-dua pada kolektor dan audience. Beijing itu kan luar biasa gudangnya, artis banyak sekali, bagus-bagus. Ya. Rasanya nggak takut ya? Nggak takut, tapi saya challenge. Sifat semula jadi saya mau lawan. Iya. Saya tak mau jadi macam kalau kan kita panggil ayam kampung, dia berkokok dalam kampung saja. And then kampung sebelah dia tak berani pergi. Kalau ini harus keluar. Challenge ya. Memang harus. Saya lihat walaupun di China printmaking-nya sangat maju. Malah kalau nggak salah printmaking kan asalnya dari sana. Iya, betul. Wah, jadi Radwan anak Malaysia kita ke negara yang asalnya printmaking ya. Harap boleh membawa satu titik perubahan untuk artis Malaysia, supaya dilihat kita ada pandaian yang boleh ada tunjuk pada dunia luar. Ya, bagus. Jadi semoga nanti Radwan dan teman-teman bisa mulai membawa ini karya-karya Malaysia ke dunia ya. Baik, mungkin ada pesan apa-apa terhadap kolektor Malaysia, Indonesia dan regional? Saya mengharapkan karya saya yang ini printmaking woodcut bagi satu titik permulaan yang baru, supaya mereka yang di luar kolektor tahu woodcut ini bukan sekadar komersial yang harusnya kecil-kecilan colornya. Saya mau tunjukkan bahawa woodcut ini boleh setanding dengan painting ataupun lagi hebat daripada painting. Oke. Itu saya punya aim, saya punya target. Nah, satu yang lupa. Biasanya woodcut kan kecil-kecil. Ya. Radwan punya paling besar berapa itu? Paling besar saya pernah bikin 8 kali 16 kaki. 8 kali 16 kaki. Wah, 8 kaki 2.4 meter. Ya. Berapa? 8 kaki 16 ya? 16 kaki. Wah, itu 5 meter lah ya. Betul. 2.4 dan 4.8 meter. Sekarang tengah bikinnya satu 8 feet by 8 feet. 8 feet by 8 feet. Totally woodcut.
Wah, Totally woodcut. itu bisa masuk Guinness Book of Record, the biggest woodcut The biggest woodcut in the world. in the world ya. Wah, bagus kalau gitu. Terima kasih. Semoga berhasil ya. Ya. Saya rasa terus terang saya lihat karya-karya ini luar biasa. Jadi semoga nanti bisa mendapat suatu apresiasi yang luar biasa, baik dari akademis, ya kan? Karena saya yakin banyak yang ingin tahu. Ya. Woodcut itu bisa 12 color, Ya. 12 layer, dan besarnya bisa 2.4 Ya. times. Wah, itu selama ini woodcut mereka hasilkan on paper. on paper. Ah. Ini on canvas, Ini on canvas. oil, Oil. luar biasa. Selamat Ya. Radwan, Terima semoga kasih, berhasil. Pak. Ya, nanti mungkin di pameran atau di apa nanti kita bisa ketemu lagi Ya. menceritakan lebih banyak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.